wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu untuk kita semua. Di sini kami akan memaparkan pitch deck dari bisnis yang bernama Jinbek Tenama. Di sini saya Tegar Dwi Fajriatama. Di era modern ini, industri fashion berkembang dengan sangat pesat, terutama dengan hadirnya konsep fast fashion yang mendorong konsumsi pakaian dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Nah, tren ini tidak hanya memicu peningkatan produksi pakaian, tetapi juga menghasilkan limbah tekstil dalam jumlah yang mengkhawatirkan. Salah satu jenis limbah yang cukup dominan adalah jeans atau denim, yang dikenal sebagai bahan yang kuat, tebal, namun sulit terurai secara alami. Ketika tidak dikelola dengan baik, limbah jeans dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang di sini identifikasi masalah terdapat 3 poin. Nah, yang pertama itu pertumbuhan industri fashion yang sangat pesat, terutama karena tren fast fashion. Untuk yang poin kedua itu ada konsumsi pakaian berlebihan memicu lonjakan limbah jeans. Yang ketiga, tingginya limbah tekstil khususnya jeans. Nah, selanjutnya di sini ada solusi. Di dalam solusi juga terdapat 3 poin. Yang pertama itu ada daur ulang kreatif Jinbek Tenama mengubah limbah denim menjadi tas yang bergaya melalui desain yang inovatif. Untuk selanjutnya itu ada mengajak generasi muda peduli terhadap lingkungan lewat produk yang fungsional dan berkesadaran. Nah, untuk selanjutnya itu menggabungkan gaya dan tanggung jawab di lingkungan di tengah-tengah tantangan produksi. Jinbek Tenama merupakan inovasi fashion berkelanjutan yang mengubah limbah jenis jeans menjadi tas unik dan ramah lingkungan, berpaduan gaya, fungsi, dan kepedulian terhadap bumi. Nah, Jinbek Tenama tersendiri hadir dalam 2 varian. Yang pertama itu ada standar. Yang standar itu tas siap pakai dengan desain khas dari bahan jeans pilihan. Nah, untuk yang kedua itu ada custom. Pelanggan dapat mendesain tas sesuai keinginan dengan membawa bahan jeans pribadi. Nah, keunikan dari Jinbek Tenama tersendiri, yang pertama itu ada karakter yang unik. Nah, setiap tas dibuat dari jeans yang berbeda, menghasilkan warna dan tekstur yang tak pernah sama. Ini menjadikan eksklusif dan unik layaknya karya seni fungsional. Nah, yang kedua itu ada gaya kombinasi. Jinbek memadukan gaya streetwear kasual dengan sentuhan etnik setiap bordir, menciptakan tampilan yang menarik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Nah, untuk personalisasi, tersedia opsi desain dan ukuran khusus sesuai permintaan, sehingga tiap tas bisa disesuaikan dengan selera dan kebutuhan pribadi terhadap pelanggan sendiri. Perkenalkan, nama saya Nadira Aisyah Media. Baik, untuk peluang pasar. Nah, pertama kita mulai dengan thumbnail. Ini menggambarkan tentang potensi pasar secara maksimal. Di Indonesia, jumlah penduduk dengan usia 18-40 tahun itu mencapai sekitar 110 juta orang menurut Badan Pusat Statistik di Indonesia. Kita asumsikan sekitar 15% dari mereka itu tertarik dengan gaya hidup yang berkelanjutan. Itu artinya ada sekitar 16,5 juta orang. Nah, dengan harga jual rata-rata produk kami yaitu sekitar 120.000 per tas, maka potensi pasar total kami itu mencapai 1,98 triliun. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah SAM. Ini lebih realistis karena hanya menghitung wilayah dan segmen yang benar-benar bisa kami jangkau. Fokus wilayahnya itu Jakarta, Bandung, dan juga Karawang dengan total penduduknya sekitar 16 juta. Dari angka itu, usia 18-40 tahun itu sekitar 6 juta orang. Jika kita tetap menggunakan asumsi 15% yang tertarik gaya hidup berkelanjutan, maka ada sekitar 900.000 orang sebagai target pasar yang dapat kami layani. Dengan harga tas 120.000, maka nilai SAM-nya yaitu 720 juta. Untuk model bisnis, berikut ini yaitu gambaran model bisnis Jinbek Tenama yang kami susun berdasarkan target pasar realistis kami di tahun pertama. Dari estimasi pasar potensial yang dapat kami raih yaitu 1080 pembeli. Nah, kami memproyeksikan nilainya sebesar 162 juta. Nah, biaya produksi nilai rata-rata per tas yaitu 60.000 yang mencakup bahan baku, proses produksi, dan juga tenaga kerja. Setelah dikurangi biaya tersebut, pendapatan bersih kami dalam setahun itu sebesar 158,5
juta. Nah, ini menunjukkan bahwa kami memiliki margin keuntungan sekitar 15,87% untuk setiap produknya, yang masih sangat potensial untuk ditingkatkan seiring pertumbuhan skala produksi dan juga efisiensi operasional. Dengan model seperti ini, kami optimis nih Genback Tenama itu dapat terus bertumbuh dan juga bisa memberikan nilai tidak hanya secara ekonomi tapi juga secara sosial dan juga lingkungan. Untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, kami telah menyusun strategi yang progresif dalam menarik konsumen dan memperluas pasar Genback Tenama. Dalam upaya menarik pelanggan, kami mengandalkan 3 strategi. Yang pertama itu social media challenge, itu untuk mendorong partisipasi aktif dari para pengguna media sosial, sekaligus meningkatkan brand awareness. Nah, yang kedua itu influencer partnership. Nah, kita bekerja sama dengan figur publik atau konten kreator yang sejalan dengan nilai keberlanjutan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dan yang ketiga itu loyalty program. Nah, program ini itu khusus bagi pelanggan yang kembali berbelanja agar menciptakan hubungan jangka panjang. Nah, untuk target pertumbuhan jumlah konsumen itu kami tetapkan di tahun pertama 1080 orang, tahun kedua itu naik menjadi 1800 orang, dan tahun ketiga itu mencapai 2700 orang. Nah, strategi ini akan dijalankan melalui berbagai channel, yaitu media sosial sebagai pusat kampanye dan interaksi, website e-commerce itu untuk penjualan secara langsung, dan juga marketplace, nah sebagai pendukung distribusi dan jangkauan pasar yang lebih luas. Selanjutnya, kami akan menunjukkan capaian awal dari Genback Tenama, baik dari sisi produk maupun keuangan. Saat ini kami memiliki 2 varian produk utama. Yang pertama itu varian standar, yaitu tas dengan desain tetap yang kami produksi dalam jumlah terbatas. Dan yang kedua itu varian custom, di mana pelanggan bisa membawa jeans bekas milik mereka sendiri dan menentukan desain, ukuran, serta detail yang diinginkan. Kedua varian ini dijual dengan harga rata-rata Rp120.000 per produk. Dari hasil perhitungan, kami mencatat potensi laba bersih per bulannya sebesar Rp2.094.213 yang didapat dari selisih pendapatan bulanan, yaitu 13,2 juta dengan total biaya operasional sekitar 11,1 juta. Secara tahunan, potensi laba bersih mencapai Rp25.130.556. Tim kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, di sini saya Tegar Dwi Padriatama, saya sendiri sebagai CEO, dan yang kedua ada Nadira Aisyah Amidia sebagai CMO, dan yang ketiga ada Nurmala Dewi Rahmawati sebagai CFO. Perkenalkan, nama saya Nurmala Dewi Rahmawati. Kami ingin mengajukan permohonan pendanaan untuk mendukung kegiatan produksi dan distribusi kami, yaitu produk Genback Tenama selama 1 tahun pertama. Nah, pendanaan ini penting sebagai langkah awal untuk membangun usaha kami agar bisa berkembang dan berkelanjutan. Kami membutuhkan dana sebesar 11 juta rupiah. Nah, dana ini tuh akan digunakan sebagai modal awal investasi, juga akan dipakai untuk membeli bahan serta membeli peralatan. Nah, dengan dana ini kami bisa mulai produksi dan memasarkan produk secara maksimal. Selanjutnya ada kebutuhan biaya produksi tahunan. Nah, selain untuk investasi awal, kami juga memerlukan pendanaan untuk produksi selama 1 tahun operasional. Nah, perkiraan biaya produksi ini mencakup ada upah tenaga kerja produksi, yaitu per bulannya sekitar Rp4.500.000 dan setara setahunnya itu Rp54 juta. Nah, ada juga pembelian bahan baku secara rutin, yaitu per bulan sekitar Rp6.505.787, setara dengan Rp75.699.444 per tahunnya. Lalu ada biaya operasional lainnya, yaitu sebesar Rp300.000 per bulan atau setara dengan Rp3.600.000 selama setahunnya. Nah, di sini berarti total biaya produksi tahunannya yaitu sebesar Rp133.269.444. Itu dihitung dari biaya produksi bulanannya itu Rp11.105.787 dikali 12 bulan. Nah, selanjutnya itu ada proyeksi laba bersih bulanan.
di mana pendapatannya itu sebesar Rp13.200.000 dikurangi dengan biaya produksi yaitu Rp11.105.787. Nah, yang menghasilkan laba bulanan sebesar Rp2.094.213. Nah, ada juga proyeksi laba bersih tahunannya yaitu sekitar Rp158.400.000 yaitu dari pendapatan dikurangi dengan biaya produksi yaitu sebesar Rp133.269.444 yang menghasilkan laba tahunannya yaitu Rp25.130.556. Nah, selanjutnya yaitu ada ringkasan hasil analisis finansial Jeans Bag Tenama yaitu dengan beberapa parameter. Nah, yang pertama ada IRR dengan 0,81% per bulannya. Lalu ada NPP yaitu sebesar Rp34.578.452 yang bisa dinyatakan layak. Nah, selanjutnya ada payback period atau PP yaitu sebesar 5,25 atau setara dengan 5 bulan dengan harinya itu 7,5 hari. Nah, di sini ada juga ROI-nya yaitu sebesar 57% itu per kuartal, per 3 bulan sekali. Dan 228,45% itu per tahunnya. Lalu di sini ada juga probability index-nya yaitu sama dengan 4,41. Nah, PI-nya ini lebih besar daripada 1, jadi bisa dinyatakan layak. Lalu ada BEP-nya yaitu yang standar 91 buah tas per bulannya atau 1092 pieces per tahunnya. Lalu untuk varian custom di sini kita ada 62 tas per bulannya atau setara dengan 744 tas per tahunnya. Selanjutnya adalah dukungan yang kami harapkan. Nah, untuk menjalankan dan mengembangkan usaha Jeans Bag Tenama ini, kami sangat berharap adanya dukungan dan investor atau pihak mendukung lainnya. Nah, kita diperkirakan menggunakan dana yaitu sebesar Rp11 juta sebagai modal awal yang digunakan untuk membeli bahan dan alat produksi utama. Dana ini menjadi langkah awal untuk memulai operasi kami. Lalu ada dana sebesar Rp133.269.444 per tahun yang digunakan untuk biaya produksi secara menyeluruh, yaitu mencakup pembelian bahan baku rutin, upah tenaga kerja, serta biaya operasional lainnya secara rutin. Nah, dukungan investor dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan produksi, pemasaran, dan distribusi secara berkelanjutan. Selanjutnya ada rencana skema investasi di Jeans Bag Tenama ini, yaitu untuk memastikan kerjasama yang adil dan saling menguntungkan, kami telah menyiapkan nih beberapa rencana skema investasinya, yaitu yang pertama, kita ada pembagian keuntungan per kuartal. Jadi keuntungan usaha akan dibagi setiap 3 bulan sekali per kuartal. Nah, besarnya keuntungan yang dibagikan disesuaikan dengan proporsi modal yang ditanamkan. Yang kedua ada skema bagi hasil, yaitu selama tahun pertama pembagian keuntungan dilakukan dengan skema 60% untuk investor dan 40% untuk founder. Selanjutnya itu ada skema investasi awal. Nah, di sini kita memperkirakan total kebutuhan tahun pertamanya yaitu dengan modal awal 11 juta, lalu dukungan produksi sebesar Rp133.269.444 dengan total yaitu Rp144.269.444. Nah, jadi modal usaha ini tuh dapat diperoleh melalui beberapa hal nih. Satu, kita bisa peroleh dari satu investor utama. Lalu ada juga yang kedua, yaitu kita bisa mendapatkannya dari beberapa investor yang masing-masing berkontribusi sesuai dengan porsi investasinya mereka. Selanjutnya ada skema keuntungan investor. Nah, di sini laba bersih dari produk Jeans Bag Tenama yaitu per kuartalnya sekitar Rp6.222.639 dan per tahunnya yaitu Rp25.130.556. Adapun payback period yaitu PP-nya 5,25 bulan. Waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian investasi awal adalah 5 bulan dan 0,25
25 bulan. Nah, atau setara dengan 5 bulan dan sekitar 7,5 hari. Nah, untuk ROI-nya ini yaitu 57% per kuartal atau per 3 bulannya. Nah, NPP dan PI-nya dinyatakan layak